hilang tanpa bilang hilang gitu ya. Kan biasa nih cowok-cowok tuh suka ngilang gitu. Enggak, ada yang cewek juga sebenarnya. Jadi lagu ini menceritakan tentang, kalau dari point of view aku, Ini point of view perempuan ya? Perempuan ya. Jadi kayak ada satu cowok nih yang datang tanpa diminta, memberi perhatian, memberi kasih sayang, bikin baper lah intinya. Terus kayak kita udah deket banget, tapi di tengah-tengah kamu malah hilang gitu aja. Dan jadi kan aku malah bikin aku malah bertanya-tanya gitu, sebenarnya salahku apa sih? Kok kamu ngilang? Coba ya kita nggak ketemu. Kayaknya nggak akan sesakit ini deh. Gitu. Oh iya. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujuwalyo dalam podcast Bincang PW, dan kali ini saya bersama seorang penyanyi yang berasal dari Bali, yaitu bernama Miska. Halo Kak Miska. Mau tos ya, biar nggak nanggung ya gini doang. Boleh. Kak Miska, apa kabarnya? Baik, Kak Tungkara. Jauh sekali dari Bali nih. Ya, aku kesini tuh spesial loh. Iya. Bohong. Iya. Gimana Kak kabarnya? Baik. Gimana kabarnya mulu nih? Iya, ini udah 2 kali loh. Kak Miska ini sempat viral ya lagunya di platform digital, baik itu di TikTok dan juga di Spotify, sampai terakhir itu 3 juta ya? 3.800.000 hari ini. 3.800.000 Iya. yang ngedengerin. Iya. Wih, mantap. Rasanya seperti apa Kak? Rasanya pasti seneng banget, karena aku emang di awal nggak pernah berekspektasi apa-apa sama lagu. Apalagi nih single pertama aku ya, bisa dibilang. Jadi kayak Ini single pertama? Single pertama. Wow. Terus kayak waktu itu menyentuh 1 juta aja, kayak gila, kok bisa sih gitu. Karena aku insecure banget kan orangnya, overthinking juga. Terus sekarang 3,8 itu kayak wah, senang banget sih. Apa itu kakak mungkin banyak akun gitu? Ya. 3 juta akun. Aduh, saya kayaknya nyewa buzzer ya, saya. Iya, pokoknya terima kasih banget sih buat teman-teman yang udah dengerin. Seneng banget. Jadi bikin aku pengen cepet-cepet ngerilis lagi gitu ya, lagu-lagu berikutnya. Tapi beban nggak sih Kak? Kayak misalkan ini lagu pertama, ini apalagi lagu pertama terus langsung viral, terus lagu kedua jadi beban, kayak nggak boleh lebih turun lah kualitasnya, atau mungkin secara apanya semuanya lah. Pasti jadi beban, karena ini baru single pertama, tapi yang denger sudah lumayan banyak. Aku harus berusaha lebih keras lagi di single berikutnya biar nggak flop gitu tiba-tiba, kan nggak enak ya. Jadi emang lebih mengeksplor lagi sih untuk lagu berikutnya. Oke, nah tadi saya sempat baca berita Kak, Apa tuh? ketika viral lagunya Hilang Tanpa Bilang ya? Iya. Hilang Tanpa Bilang viral di TikTok atau di platform digital lainnya, itu Kak itu sempat kayak resah, emang sih nggak menyangka ya, tapi kayak resah, gelisah. Itu kenapa Kak? Itu tadi, karena aku jadi beban gitu loh, karena kalau lagunya viral gitu kan artinya otomatis ada orang yang tahu aku lagi gitu loh. Jadi kayak dikenal banyak orang tuh ada plus minusnya gitu, dan minusnya ini yang jadi beban. Minusnya gimana? Minusnya gimana? Pasti akan ada aja kayak komen-komen yang kurang enak gitu. Oh, itu udah dirasakan ya? Sudah ada sih Sudah beberapa. ada. Seperti apa nggak enaknya? Dibilang gini, "Okay, another boring song from my country," gitu. Lagu aku dibilang boring gitu. Ya kayak gitu-gitulah semacamnya. Terus dibanding-bandingin lah sama penyanyi lain. Dibandingin sama siapa? Aku dibandinginnya sama Mahal Ini. Oh, Mahal Ini. Iya. Serius? Iya. Harusnya jangan sedih dong Kak. Bangga harusnya Mahal Ini lagi. Iya, Mahal Ini bagus ya. Ini jauh banget loh masalahnya. Aku masih belajar gitu. Tapi terima kasih. Ya, itu sih sebenarnya minusnya, dan bikin aku jadi resah dong. Berarti aku harus menemukan jati diri aku lagi nih gitu. Tapi kalau boleh tahu Kak, waktu itu sampai akhirnya lahirnya lagu Hilang Tanpa Bilang ini seperti apa sih prosesnya? Kalau prosesnya Kan mungkin masyarakat atau yang nonton ini juga banyak juga yang belum tahu ya proses seperti apa, ini lagunya berasalnya dari mana dan seperti apa juga gitu. sebenarnya proses pembuatan Hilang Tanpa Bilangnya cukup singkat. Jadi mulai dari aku sign sama Sony waktu itu bulan Agustus 2022. dan setelah 3 minggu aku
2 mingguan gitu, aku langsung dikasih beberapa pilihan lagu nih dari pencipta yang sama. Terus akhirnya aku pilih Si Hilang Tanpa Bilang ini karena emang lagi di ghostingnya waktu itu kebetulan gitu. Sesuai ya, relate Sesuai, ya, relate banget, kayak Meska banget nih Iya, gitu. Meska banget. Terus akhirnya aku ambil Hilang Tanpa Bilang, akhirnya kita oprek gitu, bongkar-bongkar lagunya dan rekaman di Jakarta, terus bikin music videonya di Bali, udah rilis. Itu rilisnya kapan nggak? Bulan Oktober. Oktober, berarti Agustus ya? 2 bulan dong? Iya. Sampai rilis? Iya. Mantap. Gila, itu hasil kerja sama tim. Emang lagunya lagu menceritakan soal apa Kak Meska kalau kita Pak? Hilang tanpa bilang hilang gitu ya, kan biasanya cowok-cowok tuh suka ngilang gitu, enggak, ada yang cewek juga sebenarnya. Jadi lagu ini menceritakan tentang, kalau dari point of view aku, Ini point of view perempuan ya? perempuan ya, jadi kayak ada satu cowok nih yang datang tanpa diminta, memberi perhatian, memberi kasih sayang, bikin baper lah intinya. Terus kayak kita udah deket banget, tapi di tengah-tengah kamu malah hilang gitu aja. Dan jadi kan aku malah bikin aku malah bertanya-tanya gitu, sebenarnya salahku apa sih? Kok kamu ngilang? Coba aja kita nggak ketemu, kayaknya nggak akan sesakit ini deh. Gitu. Oh iya. Tapi berarti maksudnya proses rekamannya gampang lah ya, nggak terlalu susah-susah banget karena memang relate gitu ceritanya sama kehidupan pribadi. Cuman emang ada beberapa tantangannya waktu itu. apa tuh? Jadi itu pertama kali aku rekaman di Jakarta waktu itu. Nah, nervous dong, kayak ketemu sama vocal director juga. Vocal directornya waktu itu Om Ifnat. Oke, oh Ifnat. Tahu kan? Tahu. Terkenal galak kan ya? Banyak kok dia. Enggak, saya sih nggak tahu gitu. Seperti apa, cuman banyak banget musisi yang Di direct. Ifnat gitu. Iya, emang terkenal sekali beliau itu. Dan terkenalnya galak kalau yang aku dengar. Terus ternyata pas recording ya emang galak orangnya. Sebenarnya bukan galak yang gimana-gimana, tapi kayak nada bicaranya tuh tinggi, keras gitu sih. Tapi untungnya waktu sama aku kayak lancar-lancar aja dia tuh, kayak oke, dapat cepet gitu loh. Enak lah ya tektokannya. Terus waktu pas penggarapan musiknya, memang Kak Meska ikut juga terlibat kah di dalamnya? Aku terlibat di, jadi sebenarnya dia udah ngasih satu lagu full gitu, tapi emang setelah aku dengar ada beberapa part yang aku rasa kurang cocok sama tipe suara aku. Terus aku ubahlah di bagian bridge. Waktu itu aku kayak voice note gitu, terus kirim, Kak kalau misalnya bridge-nya kayak gini gimana kira-kira gitu sih. Kalau untuk lirik aku nggak ada ubah sama sekali, karena Mas Yafi penciptanya itu jago banget bikin liriknya. Kalau aku sih waktu itu ubahnya dari melodi. Tapi ini proses rekaman pertama juga kan buat Meska di yang lagu ini nih? Enggak, aku sebelumnya udah pernah rekaman. Oh, sebelumnya udah pernah rekaman. Iya, rekaman di Bali waktu itu. Lagu juga sendiri? Lagu ciptaan aku. Aku pernah nyiptain lagu. Oke. Berapa Judulnya lagu tuh, Kak? ada 2 lagu. Yang pertama tuh Cinta Sederhana, itu ciptaan aku yang sendiri. Terus satu lagi Cinta Sempurna. Ini cinta-cintaan semua. Iya, kan wajar dong. Gitu. Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Cinta Sempurna ini remake lagu gitu sih. Tapi kenapa pas masuk ke Sony, kenapa 2 lagu ini nggak dibawa lagi nih ke sini untuk di apa ya namanya, dirilis Remake di bawah gitu ya. di bawah naungan label gitu, dibikin refresh, dibikin fresh lagi. Aku sudah infoin sih ke tim Sony, aku punya lagu nih. Jadi kayak mungkin aja tidak menutup kemungkinan sewaktu-waktu bisa di remake lagi dengan versi yang lebih fresh. Belum tahu sih ya, tapi semoga. Tapi sudah diusulin berarti ya. Oke. Iya. Kak Meska mungkin banyak juga yang nggak tahu. Kak Meska tuh sebelum lagunya viral nih, dikenal sama masyarakat mau di Indonesia atau di Malaysia, itu sebelumnya perjalanan karirnya tuh seperti apa sih awal mulanya tuh suka sama musik? Jadi aku emang suka sama musik dari kecil sih, dari kelas 3 SD itu udah ikut lomba-lomba nyanyi. Terus aku ikut ekstra nyanyi di sekolah, dan itu tuh sebenarnya aku ikut lomba dulu baru les. Jadi guru aku kayak bilang, nih kamu punya bakat nih di nyanyi, gimana kalau kamu ikut les? Terus akhirnya aku les sampai kelas 6 SD dan aktif banget lomba-lomba pada saat itu. Jadi kayak di Bali itu aku lumayan sering lomba, dan akhirnya tahun 2018 aku ikut ajang pencarian bakat 2018. Iya. Itu ajang pencarian bakat apa, Kak? The Voice Kids Indonesia season 3. The Voice Kids
Indonesia. Waktu dulu masih kids Kak? Masih kids aku. Aku pernah 15 waktu itu. Oh iya. Tapi aku dihujat tuh pas itu. Oh dihujat kenapa? Karena aku kegedean katanya untuk kids gitu. Kan? Ya gimana ya, umur aku masih cukup Tapi waktu itu. kategorinya di sana usianya sebatasi sampai usia 15. Berarti aku pas. mentok 15. Pas-pasan tuh. Iya, pas-pasan banget. Makanya dihujat ya. Iya. Terus waktu pas di The Voice Kids itu sampai maksudnya sampai juara kah atau seperti apa Kak? Aku sampai 6 besar waktu itu. 6 besar. 6 besar. Oh iya. Lawannya sama siapa Kak yang masih bertahan sekarang di industri? Maksudnya satu angkatan sama siapa? Kalau kalian tahu ada Asia Keva namanya. Oke. Dia dari Bali juga. Nah, dia juara satunya waktu itu. Sekarang dia lagi fokus di genre R&B gitu sih. Oh, dari situ, habis itu baru Habis itu aku ke Bali dulu. pulang kampung. Pulang kampung ya, karena aku masih sekolah. Terus sekolah seperti biasa, paling ya aktifnya kayak cover-cover di Instagram, di YouTube gitu-gitu sih. Terus akhirnya tahun 2022 kemarin udah mulai kayak ambil reguleran di Bali. Oh, reguleran. Reguleran, terus nyanyi-nyanyi wedding, event kayak gitu-gitu sih. Oh, itu regulerannya nyanyi di klub, bar atau seperti Di apa? tempat makan gitu sih. Oh, tempat makan di resto. Iya, resto, bar ada sih. Sampai akhirnya mau gitu ngambil kerjaan itu Kak, maksudnya kayak reguleran ya, penyanyi apa sih itu residen, kalau DJ itu bahasanya residen. Residen. Kenapa Kak mau reguleran Kak? Jadi ceritanya waktu itu temen aku punya band. Oke. Nah, penyanyinya itu 2 cewek cowok. Nah, yang cewek ini berangkat ke Amerika. Terus dia nyari pengganti gitu dong. Terus kayak aku ditawarin, Miska mau nggak bantuin kita nyanyi, tapi mainnya malam banget. Mulainya jam 10 malam gitu. Terus aku kayak aduh, mau nggak ya gitu. Terus aku tanya mama kan, "Mah, gimana, boleh nggak?" Terus mamaku nggak bolehin nih sebenarnya. Aku bilang lah ke temanku, "Kak, aku nggak dibolehin nih sama mama. Gimana kalau kakak aja yang ngechat mama langsung?" Yo, gitu. Gitu ya, kita nge-cheat Iya. ya. Terus akhirnya dia beneran ngechat mama. "Halo tante, bisa nggak?" Ya gitulah, basa-basi, dan akhirnya mama bilang, "Oke, boleh, tapi beberapa bulan aja ya." Perjanjiannya 4 bulan. 4 bulan doang. 4 bulan doang. Tapi setelah 4 bulan ternyata lanjut. Keterusan, dan syukurnya mama tidak kenapa-kenapa ya. Karena selama ini nyanyi malam tuh mama selalu nemenin. Oh, ditemenin mama. Selalu dalam pengawasan mama Iya. gitu. Karena emang ngeri banget sih ya nyanyi malam itu, kayak banyak banget cobaannya, banyak yang aneh-aneh lah. Tapi maksudnya dari kakaknya sendiri mau gitu, kenapa waktu itu? Karena ya kan jam kerjanya di luar normal ya. Iya. Aku sendiri mau karena menurut aku tempatnya soundnya bagus. Terus, Iya. iya kan, Betul, jadi betul. mood nyanyinya. Dan kita itu dipaksa untuk menambah list terus, list lagu. Iya. Dan itu menurut aku penting banget buat seorang penyanyi, karena list lagu itu kayak harta, senjata kita banget gitu sebagai penyanyi. Terus menambah jam terbang juga, belajar entertain gitulah. Itu sangat-sangat berpengaruh sih buat aku. Aku banyak banget belajar dari reguleran itu. Mengasah, berarti banyak ngasah ya. Iya. Mengasah daya ingat, Iya, sama daya nyanyi ingat. juga ya. Karena menurut aku kalau aku nggak ambil tuh reguleran, kayaknya aku di Bali nggak nyanyi sama sekali. Aku ya udah menjalani hari-hariku seperti biasa aja gitu. Kayaknya nggak pernah latihan deh. Serius? Iya. Jadi bersyukur banget sih aku masuk ke dunia reguleran itu juga. Tapi apa ada pengalaman gak enak nggak Kak selama jadi penyanyi di kafe Bar gitu atau ya? di bar atau itu? Ada pasti. Apa tuh? Itu tuh hari pertama aku gantiin yang nyanyi itu, kayak langsung Apanya tuh, langsung apanya? diganggu nih sama Beneran? orang. Iya, kayak tapi nggak langsung ke akunya ya, dia Lewat waiters ya? lewat temen aku, pemain bandnya lewat pemain gitu. bandnya. Meiska, ada nomor HP-nya nggak gitu dia. Terus kayak aku kaget kan. Oke. Terus akhirnya kita lagi break nih di atas, terus dia nyamperin ke atas, Kak. Serius? Ya, permisi, Iya. mau tanya, boleh nggak kenalan sama penyanyi ceweknya? Boleh nggak minta nomor WA-nya? Terus mamaku polos ya, dia kayak mungkin ngiranya mau ngasih job gitu. Oh ya, boleh. Tapi teman-teman aku langsung kayak, oh jangan tante, jangan ya, sorry, nggak boleh, karena penyanyi kita ya pokoknya dilindungin banget lah.
Oh, gitu. iya. Kayak aku langsung aduh lanjut lagi nggak ya nyanyi di sini gitu. Tapi setelah itu ya berkurang lah ya. Karena emang teman-teman band aku ngejagain banget. Iya. Tapi kalau itu ketemunya di taman gentle banget sih itu laki. Iya. Nah, kalau ketemu tempat hiburan malam Ngeri ya. Ngeri Iya, say, iya. hati-hati. Terus sampai akhirnya ketemu Sony tuh, Sony Musik, label Sony Musik seperti apa prosesnya tuh? Wah ini random banget sih. Random gimana? Ini super duper random. Random gimana? Random Jadi kan gimana? aku tuh emang suka cover ya di Instagram. Iya. Terus tiba-tiba nih ada bapak-bapak, ada bapak-bapak bernama Kak Keke Kananta. Nah, Kak Keke ini Ke Kananta, oke. salah satu A&R di Sony Music. Dan dia nge-DM aku waktu itu kayak, halo Meska, salam kenal gitu. Kamu udah join label belum? Kayak gitu-gitu kan. Terus aku kayak, siapa nih orang gitu. Terus kayak aku lihat kan siapa aja yang follow dia, ternyata teman aku follow. Dan ternyata teman aku kenal kan, dia bilang oh dia tuh A&R gitu. Terus akhirnya aku ladenin lah Kak Keke ini, oh belum Kak gitu. Terus dia nawarin langsung, kamu mau nggak join sama Sony gitu, jadi penyanyi yang beneran gitu. Terus itu Sony Musik kan, bukan Sony Wako kan? Wow, beda ya. Iya. Gitu di DM aja kayak keren. Terus cuman gitu aja berarti. DM aja. DM aja. Terus kayak ya udah akhirnya kita meeting, sign. Oh. Ini enak, bukan enak, lancar aja berarti ya. Lancar-lancar aja sih, alhamdulillah. Iya. Terus pas gabung itu kayak misalkan pas diajakin join, kayak ngerasa Kak Meska tuh ini nggak sih? Wah nih bisa nih wujudin mimpi gue. Apa dulu memang juga punya mimpi untuk jadi penyanyi profesional gitu? Aku sama sekali tidak pernah kepikiran. Tapi emang aku suka sih ya ketemu sama banyak orang ngomong depan kamera kayak gini. Tapi yang paling aku rasakan setelah aku join sama Sony ini adalah aku bener-bener insecure. Insecure lagi. Ya insecure lagi. Ya. Karena ya gitu kayak apa sih aku tuh siapa sih gitu, kok tiba-tiba diajakin join sama Sony, label besar kan, semua pasti tahu. Terus kayak apakah orang-orang akan menerima aku yang bukan siapa-siapa ini gitu, lebih kayak gitu sih. Tapi ternyata aku disupport banget sama tim aku di Sony, kayak mereka benar-benar kamu bisa kok Meska, kamu bisa gitu. Terus keluarga aku juga support, teman-teman juga. Jadi selama ini masih positif semua respon. Sebelum ini maksudnya inspirasinya Meska buat di musik tuh siapa sih kalau boleh tahu, Indonesia dan luar gitu? Indonesia ya. Kalau Indonesia emang aku sukanya yang galau-galau kayak Raisa, Afgan, Rosa gitu-gitu. Kalau dari luar paling Brian McKnight, terus ada Ariana Grande juga. Sampai akhirnya memilih mereka untuk jadi inspirasinya Meska bernyanyi, ada alasan khususnya nggak? Sebenarnya emang karena aku suka aja dengerin lagunya, dan akhirnya lama-kelamaan aku ngulik juga nih kayak orangnya gimana, terus entertainnya gimana, di panggung kayak gimana cara mereka bernyanyi, itu sih. Tapi selain itu aku suka Korea juga Kak. Oke. Iya gitu. K-pop-K-popan? K-pop-K-popan, iya. Aku suka banget. Kak Meska, tapi setelah kemarin lagunya viral, adakah tawaran-tawaran untuk terjun ke acting juga kah, atau presenter gitu? Kan biasanya banyak ya kayak tawaran, kayak misalkan lagi viral nih di sosmed, terus diajak nih buat main film. Untuk apa? Untuk nyari masanya doang gitu. Iya. Seperti apa? Ada nggak sih tawaran? Aku masih belum ada sih ya sejauh ini, karena emang kayaknya lebih di digital streaming platform ya, tidak melihat actingku gitu. Tapi mungkin siapa tahu ada, boleh. Tapi memang Kak Pengen Meska sih. punya keinginan nggak sih buat terjun ke acting gitu? Oh pengen banget sih nyoba Serius? hal baru. Walaupun emang aku ngerasa belum yang gimana-gimana gitu, tapi pengen banget mencoba hal itu karena kayak di luar zona nyaman aku banget gitu. Oh, tapi memang suka nonton film, nonton sinetron sebelumnya? Aku suka nonton drakor ya, Korea lagi. Karya lagi. Di Indonesia nggak ada Indonesia? Indonesia aku ngikutin horor-horornya gitu sih. Oh, kalau artisnya yang paling disuka gitu di acting? Artis banyak ya. Jeffrey Nicole tuh. Jeffrey Nicole, awas diajak tanding tinju. Ngeri. Iya. Aduh, tapi Kak Nicole. Meska setelah lagunya viral kemarin kayak berdampak nggak sih ke kehidupan Kak Meska sehari-hari, jadi mungkin lebih
lebih kan karena disorot ya mungkin Iya. karena terutama Instagram Iya, disorot iya, liatin iya. banyak orang gitu. Jadi lebih berhati-hati nggak sih dalam mengunggah sesuatu gitu? Sebenarnya enggak juga ya, karena aku ya gitu aja. Yang di Instagram itu aku beneran gitu. Kalau perubahannya mungkin terasanya di followers naik gitu, makin banyak yang kayak DM bilang salam kenal Kak Mezka, aku suka lagunya gitu-gitu. Ih, seneng banget sih aku bacanya yang kayak gitu. Dan ya paling itu aja sih. Sempet kagok gak Kak dengan hal-hal yang seperti itu tuh? Kayak dikomentarin yang enggak, banyak yang kayak misalkan say hello, ya kan? Atau mungkin ya di DM sama orang yang mungkin isinya cukup parah gitu, jadi kaget gak sih atau seperti itu? Sebenarnya nggak kaget-kaget banget ya, karena ya aku ngerti kalau udah dikenal banyak orang harus pasti akan ada yang kayak gitu-gitu resikonya. Lebih ke seneng aja sih, banyak yang banyak yang baru gitu. Setelah viral udah manggung-manggung off-air Kak? Sudah ada di Bali sih waktu itu. Di Jakarta aku sempat main di Sarinah waktu ini. Seru banget sih itu, pecah banget bro, gila. Gila men. Tapi panggung off-air pertama di mana Kak? Kalau boleh tahu Kak? Di Bali. Maksudnya di Bali. Di Bali. Lagu apa? Off-air. Hilang Tanpa Bilang ini. Enggak, maksudnya setelah Hilang Tanpa Bilang. Di Jakarta, di Sarinah itu. Di Sarinah itu. Iya. Dan tapi sebelum yang gabung sama Sony. Oh gitu, di Bali aku. Di Bali aja. Di Bali. Paling kayak pensi-pensi anak sekolahan gitu. Itu di Bali Kakak memang maksudnya ada label sendiri, maksudnya di label kah atau seperti apa? Kan sempet ngerilis 2 lagu ya? Iya. Enggak sih. Aku enggak ada join sama label sebelumnya. Sendiri aja itu? Iya, makanya kayak aku uploadnya di YouTube aja gitu. Jadi kayak berantakan banget. Emang sepengetahuan aku aja. Iya. Itu ngerekam sendiri atau gimana? Oh enggak, aku minta bantuan sama orang. Cuman memang lagunya aku yang ciptain gitu. Untuk aransemennya aku minta tolong sama ada De Arte namanya kalau di Bali. Oke. Dan setelah ini sudah menulis lagu sendiri Kak buat dikasih ke label? Sudah. Aku emang disuruh. Udah ada tabungan lagu nih sebelum masuk label kan pasti Iya. kalau orang yang suka nulis lagu itu punya tabungan lirik gitu. Sebelumnya emang aku udah ada tabungan lagu di HP aku. Terus sekarang juga aku lagi nulis lirik karena penyanyi itu nggak bisa selamanya ngandelin lagu dari orang. Oke, betul, sepakat. Iya kan, menulis lirik itu penting banget. Kayak semakin kita jujur, semakin bagus hasilnya nanti. Aku lagi proses nulis lagu sih. Dan terakhir. Nggak berasa ya? Berapa menit nih? Aduh, Kak Mezka, apa yang mau Kak Mezka apa yang mau Kak Mezka bilang itu sama nih akun-akun yang nge-war Kakak gitu lewat komentar di Instagram yang mungkin bikin Kak Mezka risih ya, apalagi ini baru pertama kali gitu. Iya. Ya, aku mau ngucapin terima kasih aja. Karena berkat komen-komen kalian yang mungkin agak tidak enak didengar, itu tidak enak dibaca itu, aku jadi ngerti kurangku di mana, aku jadi belajar. Dan kalau emang ada lagi nggak apa-apa, aku malah seneng baca Nagih ya. Baca gitu. komentar aja nagih loh. Tapi emang jujur dari berapa ribu komen baik-baik itu, kalau ada satu aja yang negatif, kita jadi kayak ngeliatin yang negatif terus gitu. Kenapa ya ke distract gitu? Jadi kayak ngerasa kayak hidup gua nggak manis banget gitu ya? Iya, pahit banget hidup gitu, kayak americano gitu. Iya. Ya tapi terima kasih banyak sih, emang karena itu aku jadi belajar, jadi harus improve lagi gitu. Oke Kak Mezka, terima kasih banyak, lancar terus karir musiknya, ditunggu karya-karya berikutnya khususnya dari tangan sendiri ya. Iya, aku mau banget, ayo! Oke Sobat WK, terima kasih sudah menyaksikan obrolan saya dengan Mezka, penyanyi asal Bali ini yang manis dan cantik. Dan sampai jumpa di konten berikutnya bersama narasumber yang lain. See you, bye-bye! Bye! 3, 2, 1, Oke. Wow, guys. Aman kan Kak obrolannya? Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.